Di sebuah kota kecil yang sibuk, di antara jalan-jalan berliku dan suara motor yang berderu, ada sebuah keluarga sederhana yang menjalani hidupnya dengan penuh perjuangan. Mereka bukanlah keluarga biasa, tapi sebuah tim kecil yang berusaha mengantarkan bukan hanya barang, tapi juga harapan dan kasih sayang satu sama lain. Raka, remaja yang pendiam dan penuh perhatian, belajar dari ayahnya bahwa hidup itu seperti jalanan. Terkadang menanjak, terkadang menurun, namun selalu harus dilanjutkan. Raka duduk di sebuah pondok kecil sambil membaca sebuah kertas, sementara ayahnya berjongkok di dekat motor. Raka dan ayahnya bekerja sebagai kurir antar barang, mulai dari surat, sembako, dan barang lainnya. Kakak, yuk kita berangkat. Nanti siang ya, Pak. Di sebuah kota kecil yang sibuk, di antara jalan-jalan Pak Surya berliku berhenti di dan depan suara toko motor yang serbaguna. berderu, Bu Ratna keluar ada saat sebuah melihat Pak keluarga Surya sederhana berhenti di depan yang tokonya. menjalani hidupnya dengan penuh perjuangan. Mereka bukanlah keluarga biasa, tapi sebuah tim kecil yang berusaha mengantarkan bukan hanya barang, tapi juga harapan dan kasih sayang. Saya lebih suka dengar orang ngomong, Bu, Raka, daripada saya ngomong. remaja yang Pak pendiam Surya dan kembali penuh mengendarai perhatian, motornya untuk belajar menuju dari rumah Bu ayahnya Eni. bahwa hidup itu seperti jalanan. Terkadang menanjak, terkadang menurun, namun selalu harus dilanjutkan. Kakak, yuk kita berangkat. Ibu. Nanti siang ya, Pak. Di jalan kecil yang sunyi, saat langit mulai berganti warna, Pak Surya memberhentikan motornya di pinggir sawah. Kok berhenti, Pak? Pak Surya tumben nih sama Raka, biasa juga sendiri Pak. Iya nih, Bu. Kan hari Minggu. Makin besar makin pendiam aja ya kamu. Saya lebih suka dengar orang ngomong, Bu, daripada saya ngomong. Pak lama banget sih Pak, biasanya juga lebih cepat dari yang begini. Ditanya kok malah senyum-senyum gak jelas. Ayah kalau lagi sakit tuh bilang ya, biar aku bantu. Kalau ayah kasih tahu kamu kan, kamu takut, khawatir, kalau ayah sedih. Raka nggak butuh ayah kuat, Raka cuma butuh ayah ada. Kalau Berhenti, kamu Pak. sudah besar, kamu harus jadi orang sukses, Kak. Jangan jadi kayak bapak. Tapi bapak harus janji, kalau aku udah sukses, bapak harus ada. Ya, bapak janji, Kak. Ya, nanti kan terpakai ke rumah Pak Babang juga ya? Iya, saya. Yang kamu boleh. Loh, kenapa ya? Besok kan kamu sekolah. Ayah kalau lagi bapak mau kembali sekolah. Kan pulang sekolah bisa ya? Biar ayah ada yang bantuin. Bapak bareng. Biar bapak. Ya udah kalau gitu. Tapi kalau ayah kamu nggak mau siap ya. Raka nggak butuh ayah kuat. Raka cuma butuh ayah ada. Kalau kamu sudah besar, Hari masih kamu harus terus jadi orang sukses, berlanjut. Kak. Di Jangan perjalanan jadi kayak pulang, bapak. Raka dan ayahnya Tapi banyak bapak harus bertukar janji. cerita, Kalau aku udah sukses, tertawa, bapak harus ada. dan menikmati udara sejuk di Ya, sore bapak hari. janji, Kak. Ya, nanti kan terpakai ke rumah Pak Babang juga ya? Iya, saya. Yang kamu boleh. Loh, kenapa ya? Besok kan kamu sekolah. Hari selanjutnya motor Pak Surya berhenti di
masih sehat. Tadi malam juga bapak bantu-bantu sama susah napas kok. Kalau harus sekolah yang rajin. Setelah mengantar beberapa Bapak yakin pesanan, mengantar barang Amin secara aku halus juga banyak Pak. sampai pada akhirnya Pak Surya merasakan sakit di dada. Perlahan Pak Surya turun dari motor. Kalau capek istirahat Pak. Kalau ada apa-apa telepon aku ya. Turun Raka. Masih sehat. Tadi malam juga bapak bantu-bantu sama susah napas kok. Kalau harus sekolah yang rajin. Pulang dari sekolah melihat pintu rumahnya masih tertutup. Loh, ayah kemana sih? Udah jam 4 kok belum pulang? Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon ayahnya beberapa kali. Berdering namun tidak dijawab. Jangan sekarang. Sebentar lagi ulang tahun Raka. Saya Raka, Bu. Ayah saya belum pulang, Bu. Kalau begitu saya cari dulu ya, Bu. Makasih, Bu. Raka langsung berlari menuju rumah Pak Bambang dengan sekuat tenaga. Loh, ayah kemana sih? Udah jam 4 kok belum pulang? Ada apa? Kamu kesini mau ngantar barang saya? Ayah saya belum kembali, Pak. Belum kah? Saya kira kamu kesini mau ngantar barang saya. Saya Raka, Bu. Ayah saya belum pulang, Bu. Kalau begitu Ia saya cari menghadapi dulu ya, Bu. kenyataan Makasih, Bu. bahwa ayahnya telah pergi untuk selamanya. Ia sangat terpuruk, membuatnya terus mengurung diri di kamar. Kak, Bahkan Raka Kamu tidak kesini mau ngantar sekolah barang untuk saya? beberapa hari. Saya belum kembali, Pak. Matanya Belum, Kak. lelah, Saya kira kamu kesini mau ngantar barang saya. kosong, dan juga sembab. Kakinya meringkuk dan punggungnya bersandar di dinding. Kak, Raka. Kak, ayo keluar nak. Sudah berapa hari kamu nggak keluar? Kak, kemarin mau bicara dengan kamu itu. Kak, mau sampai kapan kamu begini? Mengurung diri terus, ayahmu tidak akan bisa kembali lagi. Raka hanya terdiam Kak, dan akhirnya ia menoleh ke arah lemari. berapa hari kamu nggak keluar? Raka membuka lemari tersebut. Kemarin mau bicara dengan kamu itu. Perlahan Raka mengambil sebuah kotak dari lemari. Kak, mau sampai Lalu kapan kamu begini? melihat sepasang sepatu dan sebuah kertas. Lalu Raka membaca apa yang ada di dalam kertas tersebut. Sampai kita tua, sampai jadi teman, dia yang satu, ku di selamanya. Sampai kita tua, sampai jadi debu, ku dilihat yang satu, ku di sebelahmu. Kau tak lagi di sisi, tapi setiap jalan yang kulewati masih membawa aroma teh pagi dan suara motormu yang pelan menyapa hari. Kau pergi tanpa pamit panjang, tapi jejakmu tak pernah hilang.
Ada di debu roda yang ku tapaki, tak lagi di senyum yang kupaksakan. Tapi setiap jalan yang kulewati, kau ajarkan aku berjalan pagi. Bukan dengan dan suara motormu yang pelan, tapi menyapa hari. Melangkah pergi tanpa pamit lari dari sedih, tapi jejakmu tak pernah hilang arti pergi. Ada di debu roda yang ku tapaki, aku tak menoleh ke belakang. Di senyum yang kupaksakan saat sendiri, tapi kau ajarkan sudah aku berjalan di setiap langkah. Bukan dengan di setiap nafas, tapi di setiap aku yang kini melangkah. Tak terima kasih lari dari sedih, kau bukan tapi untuk mengerti arti pergi. Kau cahaya di ujung jalan. Aku tak menoleh ke belakang, bukan karena lupa, tapi karena kau sudah kutemui di setiap Hidup adalah langkah, perjalanan yang di penuh liku setiap dan tantangan. nafas, di setiap Terkadang kita aku dihadapkan kini pada berdiri. kenyataan yang paling Terima berat, kasih yang ayah, membuat hati kau kita bukan runtuh bayang-bayang dan masa langkah lalu. terasa berat. Kau cahaya. Tapi di balik semua itu, ada cinta dan kenangan tulus yang bisa jadi pijakan terkuat untuk kita bangkit dan terus melangkah. Selagi kita masih bisa merasakan pelukan hangat dari ayah ibu, hargailah mereka sepenuh hati, karena kelak